ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang beriman berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan. Salah satu fitnah kehidupan adalah fitnah politik, yaitu akibat buruk dari sistem pemerintahan, pola kekuasaan yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat. Karena salah dalam mengelola, rakyatnya menderita. Allah murka kepada mereka. Kalau suatu bangsa itu dalam mengatur kehidupan pribadi, keluarga, bangsa, dan negara pemerintahan menggunakan hukum Allah, hukum Islam, maka dijamin pasti bahagia, dijamin rakyatnya sejahtera. Hal ini Allah tetapkan. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jika penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, penduduk suatu negeri itu artinya rakyat dan para penguasa, para pemimpin, sama-sama amanu wattaqau di dalam menjalani kehidupan itu mengutamakan prinsip-prinsip keimanan. Yang pemimpin memperhatikan kepentingan rakyat, jangan sampai merugikan rakyat. Dia amanah, tanggung jawab, memperhatikan keadilan. Rakyatnya senang, Allah ridho, maka lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah mencurahkan keberkahan langit dan bumi itu, Allah mencukupi, Allah melimpahkan karunia yang luas pada penduduk negeri tersebut. Ya, jika penduduk negeri, rakyat dan para pemimpinnya itu beriman dan bertakwa, sebagaimana dahulu pada masa Daulah Islamiyah ketika pemimpinnya itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika Khalifah Abdurrahman, ketika Khalifah Harun al-Rashid. Pemerintahan Islam yang menggunakan dasar Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rakyatnya bahagia, aman, damai, sentosa. Yang menjadi masalah sekarang ini kan banyak negeri-negeri yang mayoritas agamanya Islam, tetapi justru menggunakan pola-pola pemerintahan yang laisa minal Islam, misalnya demokrasi. Demokrasi itu apa? Dari kata demos dan kratos. Kekuasaan itu di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Menurut kacamata Islam, itu suatu kesesatan. Yang betul, kekuasaan itu dari Allah, oleh manusia, dan untuk Allah. Dari Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah. Kalau ada pemimpin, presiden, bupati, gubernur dan sebagainya itu dalam mengelola sumber daya alam, ya, memimpin rakyatnya itu dalam rangka mencari ridho Allah, jika memperhatikan aspek keadilan dan seterusnya. Begitu pula rakyat ketika mentaati para aturan taat dari pemimpinnya, dia dalam rangka mencari ridho Allah. Jadi kekuasaan itu dari Allah, Allah yang memberikan kepadanya, dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaksanakan oleh manusia. Kekuasaan Allah itu dilaksanakan oleh manusia sebagai ladang amal, ladang jihad. Kemudian untuk Allah,
Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pemimpin, presiden, gubernur, bupati itu dalam melakukan kinerjanya itu ya, itu dalam rangka mencari ridho Allah, maka dia memperhatikan keadilan, kesejahteraan rakyat dan seterusnya. Dalam rangka mencari ridho Allah, bukan mencari mengejar kekuasaan, kemudian memperkaya dirinya sendiri atau golongannya atau keluarganya atau dinastinya. Tapi untuk Allah. Nah, yang semacam itu perlu kita upayakan. Nah, yang berikutnya, yang lebih ngeri lagi bahwa Allah itu menyebutkan, menerangkan walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat ini disebutkan dalam banyak ayat, termasuk Ali Imran ayat 189. Surat Al-Maidah 17. Yang isinya bahwa kepunyaan Allah lah segala kerajaan atau kekuasaan di langit dan di bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang menciptakan kita dari saripati tanah, dirubah menjadi sperma, berubah menjadi kemudian menjadi berubah menjadi nutfah atau sperma tadi, berubah menjadi darah, dirubah menjadi daging, berubah menjadi tulang dibungkus dengan daging, ditiupkan roh ketika umur 120 hari. Atas karunia Allah, atas kekuasaan Allah kita jadi manusia. Setelah jadi manusia, kok bisa meyakini, mengatakan bahwa kekuasaan itu di tangan rakyat? Seluruh jagat raya ini tunduk patuh kepada Allah. Allah yang mengadakan, yang meniupkan roh, yang memberikan rezeki, bahkan yang akan mematikan dan akan mengumpulkan di yaumul hisab. Maka ini perlu disadari. Maka mestinya sarjana hukum, master, doktor, profesor yang ahli dalam bidang hukum itu duduk bersama, mengkaji ayat-ayat dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah yang terkait dengan hukum itu. Silakan Pancasila tetap dipakai, tetapi pelan-pelan tapi pasti nilai-nilai Islam dimasukkan, Al-Quran dimasukkan, hadis dimasukkan, sehingga Allah melimpahkan keberkahan. Yang paling hebat adalah diterapkannya sistem pemerintahan Islam. Sahabat-sahabatku kaum muslimin rahimakumullah, yang harus diyakin betul bahwa manusia itu hakikatnya dhaif. Allah lah yang maha kuasa. Allah menerangkan berkali-kali dalam banyak ayat. Surat Al-Baqarah ayat 106, ayat 109, ayat 148, 284. Ali Imran, surat Ali Imran ayat 26, ayat 29, ayat 165. An-Nisa ayat 85, ayat 149, Al-Maidah 17, 19 dan seterusnya. Intinya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu maha kuasa. Kekuasaan Allah mutlak sempurna, meliputi langit dan bumi. Ini yang harus betul-betul ditancap dalam hati kita, bahwa Allah yang berkuasa. Seluruh manusia aktivitasnya harus tunduk patuh pada ketentuan Allah. Saat itulah baru negeri itu akan damai, bahagia, sejahtera. Mudah-mudahan Allah membimbing ya umat Islam untuk memperjuangkan yang semacam itu. Tetap memperhatikan ya keadilan dan jangan sampai merugikan pihak manapun, termasuk jika sistem pemerintahan Islam itu diterapkan, maka non-Islam wajib dilindungi, dihormati, diberikan hak sepenuhnya untuk melaksanakan keyakinannya.
Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.